Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki turnamen elit catur terbaru teman-teman, Tata Steel Master, di mana event ini diikuti oleh top pemain, dilaksanakan dari 15 sampai 30 Januari 2022. Di antaranya ialah Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Andis Kiri, Sakhir Mamediarov, Richard Rapport, Jan-Christophe Huga, Sergei Karjakin, Vidit Kuraji, Danil Dubov, Andrei Esipenko, Sam Saklan, Jordan Van Forest, Niels Grandelius, dan Pragnananda. Dan format waktu ialah klasik teman-teman, dan bisa disaksikan hampir di semua channel catur, chess.com, chess24, atau di official Tata Steel Master. Di kesempatan ini kita akan melihat permainan yang cukup menarik, yaitu Magnus Carlsen menghadapi Andrei Esipenko. Kita tahu pada tahun sebelumnya Andrei Esipenko dapat mengalahkan Magnus Carlsen. Bagaimana dengan saat ini? Simak selalu di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Andrei Esipenko putih memulai langkah dengan pion ke D4, D5, dan pion C4. Dibalas E6 dari Magnus Carlsen. Kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke D3, dan pion ke C6. Sehingga dengan struktur ini menciptakan semi-Slav defense. Pion ke E3 juga membuka aktif gajah, kuda B ke D7, menteri ke C2, dan B6 saat ini mempersiapkan fianchetto ke depan. B3 dilanjutkan juga, begitupun dengan Andrei Esipenko mempersiapkan fianchetto, gajah ke B7, gajah ke D3 terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman, di mana ke depan gajah ini cukup menyeramkan. Dilanjutkan juga dengan rokade, gajah ke D6. Begitupun dengan Magnus Carlsen membuat hal yang sama teman-teman, counter attack. Dan rokade, begitupun dengan hitam, gajah ke B2. Dilanjutkan dengan C5 saat ini. Mulai menantang mengambil inisiatif dari Magnus Carlsen. Pion C memukul pion D, pion E menerima benteng ke D1. Secara tidak langsung ke depan mengancam menteri hitam. Benteng ke E8 dilanjutkan benteng ke C1. A6 saat ini selain untuk mencegah tentunya, mungkin juga untuk mensupport pion melaju. Tetapi intinya ialah mencegah perwira putih untuk advance ke depan. Gajah ke F5 saat ini langsung mengaktifkan gajah, karena apabila tidak digerakkan maka kuda akan advance ke depan, cukup berbahaya. Sehingga benteng ke C8 dimainkan, secara tidak langsung mengancam menteri ke depan. Pion D memukul pion C, pion memukul kembali, dan kuda ke A4 mengancam teman-teman. Tetapi komputer menunjukkan ini sedikit meragukan, walaupun secara rasional bahwa menambah tekanan terhadap pion. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa kuda ke B1 adalah opsi terbaik. Apabila D4 menantang juga membuka akses gajah mengancam kuda, maka ada kuda B ke D2 mensupport kuda satu sama lain, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun di dalam posisi ini dimainkan dengan kuda ke A4 dan Magnus Carlsen benteng ke C7 teman-teman, mungkin menumpuk benteng ke depan. Tetapi sebelumnya alangkah lebih baik di posisi ini D4 teman-teman. Lihat, apabila berhasil hitam memukul kuda ini, maka posisi akan cukup jelek karena pion bertumpuk, menteri dapat aktif ke depan, ancaman skak. Menteri ke E2 tentunya mensupport kuda, ada kuda ke D5, langkah yang cukup powerful mengancam pion teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Apabila benteng ke D3 mencoba menambah terhadap pion, maka ada kuda ke F4, pertukaran kualitas benteng akan hilang. Karena apa? Pion ini sedang dipin dari benteng. Oke, dan apabila di dalam posisi ini, bagaimana dengan E4? Maka jelas kuda tetap ke F4, tempo mengancam menteri. Menteri ke F1 juga mensupport pion ke depan. Di sini benteng memukul pion teman-teman, langkah spektakuler. Gajah menerima, gajah memukul gajah. Kita lihat dengan kompensasi penukaran kualitas dengan aktifnya ke depan. Kuda ke I1 tentunya juga mensupport pion ke depan, maka menteri ke H4. Di sini ancaman skak ke depan membuka akses gajah, menambah tekanan dari menteri skakmat. Sehingga apabila G3 juga ingin mencegah, tentu ini blunder karena apa? Kuda dapat ke H3 skak, tiada pilihan kecuali
menteri memukul kuda karena raja tidak bisa bergerak. Maka jelas di posisi ini hitam sangat unggul. Namun rupanya teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Magnus Carlsen melanjutkan dengan benteng ke C7. Gajah ke C3 saat ini bermanuver ke depan langsung juga menusuk benteng dan menteri ke E7 mencegah hal tersebut terjadi. Gajah ke A5 sesuai rencana, benteng ke C6. Dan di sini gajah ke C3 kembali juga mengancam ke depan teman-teman. Dan di sini benteng kembali dan mereka menyetujui langkah bolak-balik. Tetapi sebelumnya saya akan tunjukkan ini cukup riskan. Mengapa bang tidak dicoba? Semisal H6 tidak kembali untuk melindungi kuda, semisal kita ambil H6 langkah lain, maka jelas ini akan salah karena gajah memukul kuda teman-teman. Lihat, apabila kuda yang menerima gajah, maka tiada perlindungan terhadap pion ini. Dan ini skala Grandmaster menjadi keunggulan. Dan bagaimana jika di dalam posisi ini menteri yang menerima, maka jelas gajah memukul kuda. Lihat, pion akan bertumpuk ke depan juga, tiada perlindungan terhadap pion ini. Dan di sini pun putih akan lebih baik. Untuk itulah Magnus Carlsen membuat langkah benteng kembali melindungi kuda ke depan dari gajah, sehingga di sini juga gajah kembali dan mereka melakukan repetisi sepakat draw. Bagaimana teman-teman? Inilah hasil permainan Esipenko menghadapi Magnus Carlsen dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, saya akan membahas puzzle terakhir yang pernah saya berikan, yaitu dengan kuda sudah melangkah dan sekarang giliran putih melangkah dan menang. Dan betul jawabannya ialah dengan benteng memukul pion skak. Oke, dan raja tentunya menerima, maka ada kuda melakukan double skak. Kembali benteng melakukan skak. Kita lihat tiada pilihan kecuali pion menerima, maka kuda melakukan skakmat. Oke teman-teman, demikian solusinya. Kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle selanjutnya di mana hitam sudah melangkah, saatnya giliran putih. Kita lihat dengan sesama. Putih melangkah dan menang teman-teman. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.